Halo para pelaut dan pegiat industri maritim. Selamat datang kembali di kanal kami. Di video kali ini, kita akan menyelam lebih dalam ke salah satu proses paling krusial di dunia pelayaran. Rekrutmen awak kapal. Ini bukan sekadar mencari orang untuk bekerja loh. Proses ini adalah kunci untuk memastikan setiap kapal berlayar dengan aman, efisien, dan sesuai standar internasional. Jadi, bagaimana sebenarnya tahapan-tahapannya? Yuk kita bahas tuntas. Langkah pertama yang paling fundamental adalah persiapan. Sebelum mencari calon awak kapal, perusahaan pelayaran harus melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan sumber daya manusia mereka. Jabatan apa yang kosong? Kualifikasi apa yang dibutuhkan? Dari sini, disusunlah deskripsi pekerjaan yang jelas dan kriteria seleksi yang ketat. Persiapan yang matang ini adalah fondasi agar operasional kapal bisa berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Jadi, apa itu rekrutmen? Secara sederhana, rekrutmen adalah proses mencari, menyaring, dan akhirnya mempekerjakan individu untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Dalam konteks maritim, proses ini sangat vital. Kenapa? Karena taruhannya adalah keselamatan nyawa, kelancaran logistik global, dan efisiensi operasional kapal yang bernilai jutaan dolar. Proses ini mencakup serangkaian tahapan yang terstruktur, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penawaran kontrak kerja kepada kandidat terpilih. Ada beberapa elemen utama yang menjadi fokus dalam setiap proses rekrutmen di industri maritim. Pertama, memastikan kompetensi. Awak kapal harus punya skill dan pengetahuan yang mumpuni. Kedua, memenuhi standar keselamatan internasional seperti STCW. Ketiga, mendukung produktivitas kapal. Keempat, patuh pada hukum dan regulasi yang berlaku. Dan yang tak kalah penting, menjaga reputasi baik perusahaan pelayaran. Semua elemen ini saling terkait dan harus dipenuhi. Nah, sekarang kita masuk ke metodenya. Secara umum, ada dua jalur utama, rekrutmen internal dan eksternal. Rekrutmen internal berarti mengisi posisi kosong dengan awak kapal yang sudah ada di perusahaan. Caranya bisa melalui promosi jabatan, di mana seseorang naik pangkat, atau rotasi jabatan, di mana awak kapal dipindahkan ke posisi lain yang setara. Ada juga yang namanya talent pool, yaitu daftar awak kapal berbakat yang siap mengisi posisi strategis di masa depan. Kelebihan rekrutmen internal ini jelas, biayanya lebih hemat. Karena tidak perlu pasang iklan, prosesnya juga lebih cepat dan bisa jadi motivasi besar bagi awak kapal lain karena ada jenjang karier yang jelas. Tapi, ada juga kekurangannya. Pilihan kandidat jadi terbatas, bisa memicu konflik internal jika ada yang merasa promosinya tidak adil, dan perusahaan bisa kekurangan audit segar dari luar. Metode kedua adalah rekrutmen eksternal yang paling umum dilakukan. Ini adalah proses mencari kandidat dari luar perusahaan. Caranya beragam, bisa melalui manning agency, yaitu agen khusus yang menyediakan tenaga kerja pelaut. Bisa juga dengan memasang lowongan kerja di media cetak, portal online, atau media sosial. Ada juga job fair atau pameran kerja. Tempat perusahaan bisa bertemu langsung dengan ribuan calon pelaut. Dan yang tak kalah efektif adalah kerjasama dengan lembaga pendidikan seperti akademi pelayaran. Rekrutmen eksternal punya kelebihan.
Perusahaan bisa mendapatkan akses ke kandidat yang lebih beragam dan berpotensi lebih kuat. Ini juga membuka pintu untuk perspektif dan inovasi baru. Namun, kekurangannya adalah biaya yang lebih tinggi, proses yang memakan waktu lebih lama, dan tentu saja ada risiko salah memilih kandidat. Lalu, apa yang menentukan sebuah perusahaan memilih metode internal atau eksternal? Ada beberapa faktor. Pertama, jenis posisi. Posisi teknis yang sangat spesifik mungkin butuh pencarian eksternal. Kedua, anggaran. Jika budget terbatas, internal jadi pilihan. Ketiga, waktu. Butuh cepat, internal lebih efisien. Keempat, kompleksitas syarat. Jika butuh keahlian langka, pencarian eksternal tak terhindarkan. Dan terakhir, ketersediaan kandidat internal itu sendiri. Sebagai penutup, proses rekrutmen adalah jantung dari operasional kapal yang sukses. Dengan memilih metode yang paling pas, perusahaan pelayaran dapat membangun tim awak kapal yang tidak hanya kompeten, tapi juga solid dan andal. Ini semua demi menjaga keselamatan, efisiensi, dan nama baik perusahaan di tengah lautan persaingan industri maritim. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi ini bermanfaat, terutama bagi Anda yang bercita-cita menjadi pelaut andal atau yang sedang berkarir di manajemen kapal.